Kalau sebuah bangsa sudah menutup mata, menutup telinga, menutup mulut dari berbagai macam kemungkaran, tunggulah kehancuran bangsa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat soneta, hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa akhir-akhir ini kita banyak melihat demonstrasi unjuk rasa. Jadi yang namanya unjuk rasa itu yang besar kita pernah melihat tahun 98. Kemudian diawalinya era reformasi. Demo-demo yang besar diantaranya pada tahun antara 18-20 adalah misalnya demo 411, demo 212, kemudian ada demo menolak atau mengkritisi RUU KPK yang akhirnya digulin juga, menolak RUU Minerba, menolak RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, dan terakhir sekarang ini hampir di seluruh Indonesia mahasiswa, buruh, dan umat berdemonstrasi mengkritisi atau menolak dilahirkannya, disahkannya undang-undang yang dikatakan omnibus. Omnibus artinya macam-macam undang-undang dijadikan satu. Omnis artinya banyak, gabungan. Omnibus law, gabungan undang-undang. Tapi biasanya yang sejenis, ya, masalah-masalah sejenis, yang satu sama lain terkait. Nah ini konon ada 11 klaster yang satu sama lain nggak terkait. Gitu. Nah artinya terjadilah kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Mengenai demonstrasi itu sendiri adalah satu gerakan yang legal dan konstitusional. Hal itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 dalam pasal 28. Itu berbunyi bahwa orang punya hak untuk berserikat, kemudian berkumpul, menyatakan pendapat, mencurahkan pendapat dengan tulisan atau lisan. Nah, jadi demonstrasi itu satu hal yang legal dan konstitusional. Tentunya dengan catatan tidak diwarnai oleh anarkisme, vandalisme, dan lain sebagainya. Tapi biasanya demonstrasi ini biasanya disusupi itu untuk merusak citra, kemurnian, kesucian demonstrasi itu sendiri. Biasanya ada oknum-oknum yang menyusup ke sana, membuat katakanlah anarkisme, ya, sehingga untuk merusak citra demonstran ini. Bagaimana demonstrasi dalam pandangan Islam? Secara umum demonstrasi di seluruh dunia itu adalah intinya menyerukan untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Itu umumnya misi daripada semua demo. Ya. Pada umumnya begitu. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas.
Umat Islam itu sebaik-baik manusia yang dilahirkan dari bangsa manusia. Jadi umat terbaik adalah umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam punya konsep ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena ada perintah, ada konsep menyerukan untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Ya. Jadi mungkin wa tu'minuna billah dan beriman kepada Allah. Jadi hanya umat Islamlah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya konsep amar ma'ruf wa nahi munkar. Makanya Allah menyatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan oleh bangsa manusia. Ini informasi dari Allah tentang umat Islam itu sendiri. Lalu ada perintah dari Allah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menyerukan tentang kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi ini fardu kifayah seakan-akan, bukan fardu ain, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian untuk betul-betul secara serius menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lalu dikatakan wa ulaika humul muflihun. Orang-orang inilah orang-orang yang beruntung. Jadi para demonstran, para muballigh, para orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, itu orang-orang yang beruntung. Kenapa? Dia peduli kepada kemaslahatan. Kenapa? Dia tidak setuju kepada kemungkaran. Karena hanya dengan kemaslahatan itulah dunia akan damai, sejahtera, aman. Dan kemungkaran itu akan membuat berbagai macam keresahan, kerusuhan, ketidakbahagiaan, kesengsaraan. Oleh karena itu Allah perintahkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang sungguh-sungguh serius, ikhlas lillahi ta'ala, tanpa tendensi macam-macam, tapi lillahi ta'ala, menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ya. Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam rangka mengimplementasikan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka cegahlah, rubahlah kemungkaran itu biadihi. Artinya biadihi ini kalau secara harfiah dengan tangan. Biadih. Tapi ini ditakwil, bisa ditakwil biadih itu dengan kekuasaan, dengan kompetensi jabatan. Kalau kamu punya jabatan, entah lurah, entah camat, entah wali kota, bupati, bahkan presiden, kalau melihat kemungkaran, cegah, rubah agar tidak terjadi, bukan justru malah menciptakan kemungkaran.
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat, mengetahui kemungkaran, rubah kemungkaran itu dengan tanganmu, kompetensimu, dengan kapasitasmu. Barang siapa yang tidak bisa, maka dengan lisanmu, dengan ucapanmu. Nah, di sini tugas para mubaligh, ya, tugas para politisi yang punya duduk di parlemen tuh parlement artinya ngomong. Jadi cegah kemungkaran itu dengan kapasitas kita. Ngomong, kalau nggak punya jabatan ngomong. Jadi justru jangan orang yang punya kompetensi ngomong menciptakan kemungkaran. Orang yang punya kompetensi kapasitas ngomong seperti mubaligh, para politisi, justru tugasnya harus mencegah kemungkaran dengan omongannya, dengan mulutnya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau nggak punya kapasitas, nggak punya kompetensi, nggak punya kapasitas untuk bicara, fa biqalbi, dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman. Inilah selemah-lemahnya iman. Barangkali demo ini termasuk ngomong dan iman ini, dan dengan hati. Ya. Anak SMP, anak SMA kita lihat demo. Buruh demo. Nanti yang mewakili ada yang orasi, ada sendiri. Tapi mereka yang terkumpul di situ, inilah paling tidak dengan hati. Artinya tidak pro kemungkaran, tidak mendukung berbagai macam bentuk kemungkaran. Nah, inilah konsep Islam. Jadi Islam itu bukan hanya menyuruh kepada kebaikan aja. Supaya kamu berbuat baik ya. Tidak boleh jahat sama orang bermain. Enggak. Dia punya tugas mencegah kemungkaran. Nah, ini biasanya amar ma'ruf. Kalau amar ma'ruf itu biasanya lebih ringan. Enggak ada risiko. Suruh orang sholat, suruh orang puasa itu enggak ada risiko. Tapi begitu kamu melarang orang judi, melarang orang macam-macam kemaksiatan, kamu akan berhadapan dengan bandar-bandar judi. Kamu akan difitnah, dihadang, dirusak oleh para ahli maksiat. Jadi nahi mungkar memang risikonya kita akan berhadapan dengan bad community, kelompok orang-orang jahat. Tapi itulah perintah Allah yang dikatakan jihad fi sabilillah. Jihad itu bukan hanya dengan pedang, bukan hanya dengan senjata, tapi menyatakan yang benar, mengajak orang ke jalan kebenaran, ke jalan Allah, itu juga jihad. Makanya sering saya utarakan satu ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardonaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fattarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Katakannya Muhammad, seandainya bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, saudara-saudaramu, perniagaan yang engkau takut rugi, hartamu, jabatanmu, rumah-rumah kediamanmu, kalau semua itu kamu lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah. Nah, itu. Kalau semua yang kamu miliki ini lebih kamu cintai daripada Allah, lebih kamu cintai daripada Rasulnya, lebih kamu cintai daripada jihad fisabilillah, yaitu menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri.
tunggu sampai Allah menurunkan perintahnya. Nah, jadi kembali kepada demonstrasi tadi. Ya. Itu satu luapan, makanya dikatakannya unjuk rasa. Perasaannya ditunjukin nih. Tentunya bukan perasaan nyaman biasanya. Perasaan kecewa, perasaan sakit, perasaan tertindas, biasanya itu dituangkan dalam demonstrasi. Ya. Nah, itulah yang dikatakan dalam agama Islam adalah menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar. Nah, tetapi ada caranya. Saat itu saya katakan demonstrasi adalah legal konstitusional, tidak melanggar konstitusi. Tetapi jangan sampai melakukan anarkis. Nah, Allah sendiri melarang itu. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mu'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan bijaksana, wal mu'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum, berdebatlah dengan mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Nah, jadi demonstrasi, unjuk rasa, itu dalam konteks Islam namanya amar ma'ruf wa nahi mungkar atau jihad fi sabilillah. Tapi pelaksanaannya harus tetap dalam koridor bil hikmah wal mu'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada lagi begini. Kenapa amar ma'ruf nahi mungkar harus ditegakkan? Karena ada satu kepastian bahwa seandainya kejahatan semakin marak, kemaksiatan semakin menggila, bukan karena para penjahat yang makin hebat, tapi orang-orang baiknya diam. Jadi diam itu adalah sebetulnya satu pencetus kemungkaran. Kalau sebuah bangsa sudah menutup mata, menutup telinga, menutup mulut dari berbagai macam kemungkaran, tunggulah kehancuran bangsa itu. Akan tumbuh berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran, dan sebagainya. Maka Allah ingatkan kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah yang aku timpakan tidak hanya mengenai orang jahat saja, tapi akan mengenai orang-orang baik di antara kamu. Ini contoh misalnya nih. Undang-undang KPK. Ya. Atau undang-undang Minerba. Atau Omnibus Law. Kalau disinyalir dalam undang-undang ini, ada yang akan menyengsarakan rakyat. Kalau diyakini dalam berbagai macam RUU ini ada yang akan menyengsarakan rakyat, menyengsarakan umat. Lalu umat diam, rakyat diam. Apa yang terjadi? Yang binasa karena produk hukum itu, produk undang-undang itu, bukan hanya yang membuat, tapi rakyatnya yang diam juga kena. Yang nggak bikin undang-undang juga kena. Paham nggak? Nah itu makanya Allah SWT menyatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang ditimpakan tidak hanya kepada orang jahat saja.
Tapi orang baik juga kena. Kenapa? Karena dia membiarkan kemungkaran itu berlangsung. Itu sebabnya ada yang namanya demonstrasi. Hakikatnya sebenarnya itu. Dari berbagai macam aspek lah ya. Demo ini, demo mengkritisi. Itu menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar. Karena al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Orang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ketika dia salah, ketika dia lupa, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nasihati tentang kebenaran, tentang takwa. Nasihati tentang kesabaran. Wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan. Yang namanya manusia, mentang-mentang dia sudah jadi raja, jadi presiden, jadi gubernur, ada istilah apa? Jangan the king can do no wrong apa? Raja itu nggak bisa berbuat salah, bukan begitu. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Gubernur manusia bukan? Presiden manusia bukan? Roma Irama manusia bukan? Bisa aja dia pada salah. Bisa aja dia pada lupa. Namanya manusia. Nah, demonstrasi kira-kira buat ngingetin, ini salah. Dua orang ngomong nggak didengar. Puluhan ribu yang nonton biar didengar maksudnya. Biar lebih keras suaranya. Tapi pada prinsipnya demonstrasi itu adalah mengingatkan, mengkritisi yang dianggap tidak benar oleh mayoritas, ya. Mayoritas rakyat, entah itu intelektualnya, entah itu akademisinya. Nah, jadi dengan demonstrasi itu diharapkan agar manusia yang suka lupa dan suka salah itu lempeng lagi. Harapannya itu. Jadi bukan mau merobohkan kekuasaan, bukan. Bukan demo itu tujuannya bukan mau mengkudeta, tidak. Supaya lempeng lagi. Karena kalau terjadi apa-apa, bukan ente doang yang kena, kita semua kena. Kalau negara ini misalnya dikuasai orang asing, yang susah siapa? Ente juga yang susah. Kalau tempat-tempat penyerapan air dibangun jadi hutan-hutan beton, ente kena nggak banjir? Kena. Jadi ketika ada kebijakan membuat properti pada tanah-tanah resapan, boleh ngomong, itu demo. Jangan bikin properti di sini. Kenapa? Kalau banjir gua kena. Bukan lo doang, gue juga kena. Kan gitu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah kita ini manusia. Makhluk khata' wa nisyan. Tempat salah dan lupa. Oleh karena itu ada perangkatnya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling memberikan peringatan, saling menasihati, saling mengingatkan. Tujuan demo apapun itu segala macam adalah bentuknya, caranya adalah bil hikmah wal mu'izatul hasanah. Dengan bijaksana dan nasihat yang baik. Dan insya Allah kalau petunjuk Allah ini kita terapkan, insya Allah tuh nggak ada rame-rame, nggak ada ribut-ribut, nggak ada pecah belah antar anak bangsa ini.
Kalau semua orang mau introspeksi ketika dikritisi, bukan marah ketika dikritisi, tapi introspeksi. Kalau dia merasa benar, sosialisasikan. Saya benar loh. Ini loh, buktikan. Sampai orang lain yakin. Benar kan? Nah, baru dia yakin nurut. Oke. Lanjut, kan gitu. Tapi begitu yang dikritisi ini, kritikannya benar, introspeksi. Jangan memaksakan kehendak. Insya Allah aman. Insya Allah nggak ada keributan-keributan. Kan begitu. Barangkali sekedar itu yang saya sampaikan mengenai apa itu demonstrasi. Ternyata Islam itu agama yang sempurna. Sehingga apapun yang terjadi di dunia itu ada di Quran. Nggak usah tanya kemana-mana. Bagaimana mengatasi ini, bagaimana mengatasi itu, bagaimana menghadapi ini. Tanya Quran. Di situ semuanya ada solusinya, ada jawabannya. Kita baca suratul Fatihah. Barakatil Fatihah wa karamatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik hidayah inayah agar betul-betul mampu menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kabul insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.